Selamat siang. Selamat siang Ibu, Ya. silakan masuk, silakan duduk. Baiklah Ibu ya, sebelumnya saya jaga privasi terlebih dahulu. Saya Ibu Gimana. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Dilah ya Bu ya, yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf, saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ramona. Oh, dengan Ibu Ramona. Ya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya udah pernah kesini atau belum Bu? Sudah Bu. Oh, udah pernah ya Bu Iya. ya? Oh, baik Ibu Ramona. Sebelumnya saya akan data kembali ya Bu ya. Iya. Ya, sebelumnya ini dengan Ibu Ramona ya Bu ya. Umurnya berapa Bu? 24 tahun. Umurnya 24 tahun ya Bu Iya. ya. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya 6 hari yang lalu baru selesai melahirkan Bu. Oh, ini Bu Ramona yang kemarin 6 hari yang lalu ya Bu ya, harus Iya. melahirkan di sini ya Bu ya, Iya. sama Bidan Vika ya Bu. Iya. Oh iya, baiklah Ibu Ramona. Sengaja ya Bu ya, jadi saya akan memberikan KID tentang tromboflebitis. Ibu Ramona sebelumnya udah mengetahui belum Bu tentang tromboflebitis? Belum Bu. Oh belum, baiklah langsung aja ya Bu ya, saya Iya. dari itu pendidikannya ya Bu ya. Jadi Ibu, yang pertama itu pengertian tromboflebitis itu adalah peradangan dinding pena. Nah, dia biasanya disertai dengan pembentukan pembekuan darah Bu. Nah, dan ada juga penyebab tromboflebitis itu karena ada perubahan laju peredaran darah, dan yang keduanya itu adanya perlukaan lapisan internal pada pembuluhan darah, yang ketiga adanya kelainan darah, dan selanjutnya ada faktor resiko tromboflebitis Bu. Nah, yang pertamanya itu ada pasca bedah, dan yang selanjutnya itu perluasan infeksi endometrium, dan selanjutnya itu mempunyai varises pada pena di bagian kaki, dan selanjutnya itu obesitas, dan mempunyai riwayat tromboflebitis dan riwayat 30 tahun, dan di saat persalinnya itu posisi stir up-nya itu terlalu lama, dan selanjutnya adanya trauma, dan selanjutnya adanya magnilitas yang terjadi di salah satu pena itu. Dan selanjutnya ada klasifikasi tromboflebitis. Yang pertama itu pelviotromboflebitis, yang selanjutnya yang kedua tromboflebitis pomaralis. Dan selanjutnya gejalanya yang pertama itu nyeri terdapat di bagian perut bawah Ibu atau perut di bagian samping. Nah, itu biasanya timbulnya itu di hari 2-3 masa nifas Ibu. Nah, dan selanjutnya dengan panas atau tanpa panas. Nah, dia juga menggigil beberapa kali. Nah, suhu badannya juga itu bisa menaik dari biasanya 36 derajat Celcius jadi 40 derajat Celcius. Dan selanjutnya dia cenderung membentuk pus, dia menjalar ke paru-paru. Dan selanjutnya abses. Dan selanjutnya ada gejala tromboflebitis femoralis, yaitu yang pertama itu keadaan umumnya tetap baik, suhu badannya itu febris, itu terjadinya di hari ke-7 sampai 10. Nah, biasanya kakinya itu dalam keadaan posisi fleksi, dan bagian dalamnya itu kalau dipegang tegang dan nyeri hebat di bagian lipatan paha Ibu. Dan untuk cara penanganannya ini Bu adalah untuk cara pencegahannya itu terhadap tromboflebitis itu dengan menggunakan teknik aseptik yang baik. Terus melakukan tirah baring untuk pemantauan gejala penyakit, dan terjadinya emboli pulmoner. Dan selanjutnya melanjutkan ambulasinya itu untuk meningkatkan sirkulasi di bagian ekstremitas bawah. Dan selanjutnya pastikan posisi Ibu itu nggak posisi litotomi atau menggantungkan kaki itu lebih dari 1 jam Bu. Nah, selanjutnya menyediakan stocking pada
klien itu yang memiliki varises, dan selanjutnya itu menginstruksi pada ibu itu untuk memakai stocking di saat bangun pagi dan melepaskannya, dan selanjutnya untuk mengkaji kulit di bagian bawahnya, dan selanjutnya mengajarkan tira baring dan mengangkatkan kedua kaki yang terkena, seperti itu Bu. Baik Bu, dari apa yang saya jelaskan, jadi saya akan mengevaluasi supaya tahu seberapa paham Ibu tentang apa yang saya jelaskan. Baik Bu, bagaimana? Tromboflebitis itu adalah peradangan dinding pena dengan disertai dengan pembekuan darah. Cara penanganan itu dengan berbaring dan memakai stocking. Oh ya, baik Ibu udah begitu paham ya Bu ya dari apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu begitu paham, jadi Ibu tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan lagi Bu sebetulnya? Kita nggak ada. Kalau misalnya Ibu mengalami hal yang seperti saya jelaskan itu, Ibu bisa segera datang ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Semoga Ibu sehat selalu. Ya, Bu.